Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rizka Dania di konten apresiasi prosa fiksi yang ke-9. Nah, pada video sebelum-sebelumnya aku kan membahas mengenai dua angkatan dan juga menyebutkan perbedaannya. Pada video kali ini aku akan fokus pada satu angkatan, yaitu angkatan 90, yang dimana angkatan 90 merupakan periode dalam sastra Indonesia setelah tahun 1990 yang ditandai dengan banyaknya karya sastra, terutama yang bertemakan roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, seperti Ayu Utami, Jenar Mahesa Ayu, dan juga Ahmadun Yosi Herpanda. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan 90 ini tersebar luas di berbagai majalah dan juga publikasi umum. Adapun ciri-ciri dari angkatan 90 yaitu semakin banyaknya karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun, banyak roman percintaan, dan mulai muncul masalah gender. Salah satu pelopor angkatan 90 adalah Ayu Utami dengan karyanya Saman. Adapun pengarang-pengarang dari angkatan 90 dan juga karya-karyanya. Yang pertama yaitu Ayu Utami. Karyanya yaitu Saman dan juga Larung. Pengarang kedua yaitu Jenar Mahesa Ayu dengan karyanya yang berjudul Mereka Bilang Saya Monyet. Lalu tokoh yang ketiga Ahmadun Yosi Herpanda dengan karyanya Sajak Penari, Ladang Hijau, dan juga Sebelum Tertawa Dilarang, fragmen-fragmen kekalahan, sembahyang rumputan. Tokoh yang kedua yaitu Remi Silado, yang dimana karyanya berjudulkan Cabaukan dan juga Kerudung Merah Kirmizi. Tokoh yang kelima yaitu Yudhistira Ardinugaraha dengan karya sastranya yang berjudul Namaku Hiroko. Adapun banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan ciri karakteristik dari karya sastra angkatan 90. Yang pertama mengenai temanya, bertemakan mengenai sosial politik, yang dimana pada angkatan ini sering membahas isu-isu sosial dan juga politik, seperti reformasi dan perubahan dinamika pemerintahan. Yang kedua, penuh kebebasan ekspresi dan juga pemikiran. Angkatan 90 merupakan periode yang menyaksikan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, sehingga karya sastranya mengalami eksplorasi dan juga kreativitas. Yang ketiga, menampilkan sajak-sajak peduli bangsa. Nah, mereka pada angkatan 90 ini sering mengunggah pemikiran tentang identitas dan juga ekspresi diri dalam konteks sosial politik yang berubah dengan cepat. Ciri selanjutnya yaitu religius dan suasana sufistik. Karya sastra angkatan 90 sering mengandung nuansa sufistik dan juga tema-tema yang berkaitan dengan agama. Lalu ciri yang kelima yaitu semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Nah, pada angkatan ini merupakan periode yang banyak karya sastra yang diterbitkannya tanpa adanya ketakutan apapun, sehingga menunjukkan kemajuan sastra dari masa pembacanya. Lalu ciri yang keenam, mulai memunculkan masalah gender. Nah, karya sastra angkatan 90 mulai mengunggah isu-isu gender seperti kemajuan wanita dalam sastra dan juga karya-karya yang membahas perubahan dinamika gender. Nah, selanjutnya aku akan membahas hasil analisis novel Saman karya Ayu Utami, yang dimana Ayu Utami ini berhasil menerbitkan novel romantis dewasa yang sedap untuk dibaca. Walaupun Saman menghadirkan kesan vulgar yang kuat, tetapi pembaca tetap dapat merasakan sisi moral dalam ceritanya. Jadi, Ayu Utami tidak ragu untuk menggunakan kalimat-kalimat yang vulgar, mendeskripsikan seksualitas secara buka-bukaan, dan juga mempresentasikan peristiwa politik yang sedang menyala. Lalu, untuk konflik pada novel tersebut, banyak yang muncul
di mana lebih banyak mengarah pada masalah seksualitas yang umum dialami oleh orang-orang dewasa, seperti hubungan yang tidak sehat, pertentangan antara prinsip dan juga hati, perselingkuhan, dan juga free sex. Hal itu terjadi pada tokoh utama wanita dalam novel, yaitu Laila, Yasmin, Cho, dan Sakuntala. Diceritakan Chok sudah tidak perawan sejak SMA karena pergaulannya yang terlalu bebas, dan juga Chok ini senang berganti-ganti pasangan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Laila yang jatuh cinta pada suami orang hingga rela menjadi wanita simpanan. Lalu Yasmin yang semula baik-baik saja pun berselingkuh dari suaminya dan menjalin hubungan dengan Saman. Sedangkan Sakuntala menjadikan apartemennya sebagai rumah transit untuk teman-temannya yang ingin berkunjung ke New York. Nah, di sini Ayu Utami seolah ingin menggambarkan sisi lain dari seksualitas wanita yang dilakukan secara bebas tanpa adanya tradisi ataupun aturan dari masyarakat. Nah, kebebasan tersebut seperti tidak menikah dan juga lalu melakukan hubungan di luar ikatan pernikahan, dindingan perkawinan yang dijadikan permainan, serta tidak adanya cinta sejati antar pasangan. Nah, novel Saman ini juga menampilkan konflik politik yang kuat dengan menggunakan latar belakang tahun 90-an atau masa Orde Baru. Adanya aroma ketidakadilan hadir melalui para penguasa yang mengatasnamakan pemerintah. Aturan yang mudah sekali dibeli dan korupsi menjadi sorotan dalam novel ini. Nah, melalui kisah Saman dan Sihar, pembaca bisa merasakan adanya kekuasaan uang dalam ruang politik. Jadi seseorang yang memiliki jabatan tinggi bisa dengan mudahnya membeli banyak mulut dan juga melawan hukum negara. Nah, novel Saman ini dengan total 216 halaman memiliki alur yang melompat-lompat, yang dimana di awal latar cerita berada pada tahun 1996, kemudian flashback ke tahun 1960, latar cerita kembali lagi ke tahun 1994, baru setelah itu melompat ke latar yang menceritakan tentang masa lalu Saman, yaitu tahun 1962. Oleh karena itu diperlukan ketelitian ketika membaca novel ini. Lalu untuk pemilihan kata dan bahasa dalam novel Saman, karya Ayu Utami mampu membuat pembaca hanyut dalam petualangan asmara dari masing-masing tokohnya. Ayu Utami menggunakan diksi puitis dengan makna yang dalam sehingga terasa indah ketika kita membacanya. Walaupun novel ini memiliki sentuhan vulgar yang kental, tetapi pada dasarnya cerita yang ditampilkan hanyalah karangan fiksi, sehingga tidak memerlukan validasi data dalam kehidupan nyata. Jadi kisah antara tokoh Laila, Yasmin, Cho, dan Sakuntala hanya representasi dari kehidupan orang dewasa yang tinggal di kota-kota besar. Melalui novel Saman ini, Ayu Utami juga ingin mendeskripsikan opininya mengenai kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan, di mana novel Saman ini menjadi novel fenomenal yang wajib untuk dibaca, karena di dalamnya tidak hanya menampilkan cerita romansa dewasa, tetapi juga mendeskripsikan banyak pemikiran antara feminisme, politik, dan juga seksualitas. Jadi novel Saman karya Utami ini memiliki beberapa karakteristik yang mencakup jalan cerita yang kompleks, di mana Ayu Utami dalam novelnya menggunakan diksi puitis yang maknanya sangat mendalam ketika pembaca membacanya. Lalu novel ini juga menggambarkan opini pengarang tentang kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, sekian video saya pada hari ini. Nantikan video saya yang selanjutnya.